On ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Selamat siang, baik Pak. Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran siang hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa agar selama pembelajaran tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kita baru ketemu Bapak Ibu. Kita kenalan dulu nggih. Sambil mengabsen. Perkenalan, nama saya Siswa Soekarno. Alamat Pemalang, unit kerja SMP 4 Taman. Sini saya selaku fasilitator angkatan 11. Untuk pengajar praktek seperti Bu Siska, mungkin saya dulu juga pernah Bu Siska, Pak Sigit, menjadi pengajar praktek angkatan 5. Kemudian saya tidak niat menjadi kepala sekolah. Saya tidak niat, Ibu. Maka saya langsung mendaftar pengajar praktek. Tidak mendaftar CGP. Karena saya tidak niat menjadi kepala sekolah. Kalau lulus, kemudian bertugas sebagai pengajar praktek angkatan 5. Kemudian saya mengikuti tes fasilitator angkatan 15. Bertugas di fasilitator angkatan 9. Pas kebetulan dari PPGP Jawa Tengah kok mengasih jatah kepada saya CGP rekognisi. Saya direkognisi di angkatan 9 kemarin. Alhamdulillah saya lulus menjadi guru penggerak. Nah, di dalam perjalanan saya CGP rekognisi ini dipanggil oleh kepala dinas. Walaupun saya tidak niat menjadi kepala sekolah, ternyata kok tetap ya menghindar kemanapun kalau sudah di tol itu ya tetap jadi ya. Saya bingung, dipanggil oleh dinas untuk mengemban amanat kepala sekolah. Padahal saya belum lulus waktu itu, masih CGP rekognisi. Nah, dinas mempercaya saya menjabat kepala sekolah. Akhirnya saya diangkat menjadi kepala sekolah. Ya karena guru penggerak ini. Kemudian dipercaya lagi oleh PPGP Jawa Tengah untuk menjadi fasilitator angkatan 11. Itu sejarah saya. Nah, perkenalan satu-satu mulai dari PP. Dipersilakan Bu Sigit. Bu Sigit, Bu Siska. Bu Sigit. Monggo Bu Siska. Bu Siska hadir enggak ya? Tadi hadir. Ya, dipersilakan Bu Siska.
Mikrofonnya dibuka, Bu Siska. Belum kedengaran. Mic-mu, Mbak. Mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Karena Mbak Siska terkendala mic, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sigit Hartanto, pengajar praktik angkatan 11. Kalau lulusnya angkatan 10 Pak sebenarnya, tapi parkir terus baru mulai tugas di angkatan 11. Saya saat ini kepala sekolah di SD Negeri Sapen 03, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan CGP saya alhamdulillah deket-deket satu kecamatan dan sebelahnya saja. Nanti kita saling kolaborasi, belajar bersama, nanti dibimbing sama Pak Siswo, mohon bantuan dan arahan. Semoga nanti tidak terus dengan nilai yang memuaskan, tentunya bisa menjadi penggerak di sekolah masing-masing. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sigit. Untuk CGP-nya Pak Sigit, raise hand. Coba. Pak Yayan, Pak Fajar, Bu Titik, Bu Ike, Bu Dewi, Bu Dwi. Kurang satu ya, belum masuk ya. Udah itu Pak, 5. Oh 5 ya. Pas ya. Mulai dari Bu Titik dipersilakan. Perkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Titik Niarsi, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kemasan 2 Polokarto. Saya CGP lulus tahun 2010, Pak. Sama dengan Pak Sigit tadi, yaitu parkir terlebih dahulu. Seperti itu, saya mohon bimbingannya Pak Siswo, juga Pak Sigit, juga bersama teman-teman yang lain. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yayan. Monggo Pak Yayan. Nggih Pak, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Prasetya. Saya mengajar di SD Mekunang 2, Kecamatan Mojolaban, Pak. Untuk saya juga CGP Angkatan 10 yang kemarin parkir kemarin, Pak. Tuh. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar. Monggo. Mohon maaf, apakah suaranya bisa terdengar? Apa tuh orang ini, Pak? Terdengar, Pak. Oh iya, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Pujiartono. Saya bertugas di SD Negeri Wiron 1, Kecamatan Mojolaban, satu kecamatan juga dengan Pak Sigit dan juga Pak Yayan, untuk
domisili saya sebenarnya di Karanganyar, tapi mengajarnya di Sukoharjo, sama dengan Pak Yayan dan juga Ibu Titik juga. Saya CGP angkatan 10 Bapak. Dan sebelumnya mohon maaf, mungkin 2 hari ini saya jujur memang ketinggalan Pak, karena ada kegiatan. Nah ini mungkin untuk setelah ini insya Allah bisa fokus lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bu Ika, monggo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam semangat untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ike Mardiati. Saya pengajar di SDIT Al-Hadi Mojolaban. Ini kelihatannya memang jodoh nih Bapak, Pak Sigit, Pak Fajar, Bu Titik. Saya ini rumahnya Karanganyar, ngajarnya di Sukoharjo dan Mojolaban semua. Alhamdulillah diberikan yang dekat-dekat. Mohon bantuannya, mohon bimbingannya agar kita bisa maju bersama Bapak Ibu. Matur nuwun. Bu Dwi Apriani. Mikrofonnya Bu Dwi. Tidak terdengar, belum terdengar. Sudah terdengar? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Apriani. Saya dari SMA Negeri 1 Polokarto. Kemudian sama seperti Bu Titi, Pak Fajar, Pak Yayan, dan Bu Ika, Pak Sigit, saya kemarin CGP angkatan 10 tapi parkir ya. Kemudian sama juga saya Karanganyar tapi yang mengajar di Sukoharjo. Begitu Pak. Mohon bimbingan dan arahannya serta kerjasamanya untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak yang Karanganyar Bu. Sebenarnya saya juga Karanganyar Bu. Keturunan tapi. Mana Pak Karanganyarnya Pak? Karanganyarnya itu Karangpandan Pak. Wah, dekat sama saya nih Pak. Jadi bapak saya Karangpandan, ibu saya Pemalang. Bapak hijrah di Pemalang. Ya akhirnya saya bisa bahasa Jawa tapi sedikit. Bisanya ngapak-ngapak Bu. Matur nuwun. Untuk CGP-nya Bu Siska, monggo present. Ya, sampun. Bu Puput, monggo untuk perkenalan. Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Andriati Widya Asmara. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Buge 2, Polokarto. Sama seperti yang lain, saya juga lulusan CGP Angkatan 10. Dan sama juga domisili saya Karanganyar, yang mengajar di Sukoharjo. Mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman agar nanti pelaksanaan PGP berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Kartika. Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kurniasari Sasmoko. Saya mengajar di SD Negeri Besan 1, Kecamatan Nguter. Untuk CGP saya sama seperti teman-teman semua ya. Dari angkatan 10 yang terparkir baru bisa berangkat di angkatan 11 ini. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, mohon bimbingan untuk semua, baik dari Bapak Fasil dan Ibu PP serta semua teman-teman semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Kartika. Bu Siti Asia. Pak, terdengar nggak Pak suara saya? Ye. Siti Aisyah Bapak, bukan Siti Asiyah Pak. Nanti beda artinya Pak. Oh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi dan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu untuk kita dan tidak lupa salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya asli dari Nguter, Sukoharjo, bertugas di SDN Kedung Minong 3, Nguter Sukoharjo, Pak. Yang kebetulan satu gugus dengan Bu Kartika dan juga Bu PP, Bu Siska. Satu angkatan PNS dengan Bu Puput dan Pak Fajar. Sama seperti teman-teman yang lain juga, CGP angkatan 10, tapi baru melaksanakan di angkatan 11 ini. Mohon bimbingannya Pak dan siap belajar bersama teman-teman yang lain. Semoga ke depan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Makaten Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suwarti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Suwarti. Saya sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Nguter. Sama dengan Bapak Ibu juga, saya masuk ke CGP angkatan 10 yang kemudian parkir. Di sini saya mohon bimbingan dan bantuannya. Semoga kita bisa belajar bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Matur nuwun. Bu Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya, nama saya Aprilia Setiautami. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Polokarto. Kemudian saya juga sama dengan Bapak Ibu, CGP angkatan 10 yang markir, jadi di angkatan 11. Kemudian kalau dari rumah, saya masih di wilayah yang sama dengan sekolahnya, yaitu di Polokarto, Sukoharjo. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya Bapak Ibu. Di dalam pendidikan guru merdeka itu sekarang agak berbeda nih Bapak Ibu. Dulu di SIMPKB, sekarang yang ada di PMM. Dulu di SIMPKB tidak ada prukol untuk eksplorasi konsep. Di SIMPKB itu tidak ada. Tapi sekarang di PMM itu ada prukol, ada vikon, ruang diskusi. Tapi itu hanya modul 1.1. Selanjutnya modul 1.2 tidak, sampai seterusnya. Kemudian setiap alur dulu mulai diri dan eksplorasi konsep itu tidak ada penilaian, tidak ada skor. Sekarang
di PMM ada Bapak Ibu, ada penilaian, ada skornya. Saya memberi umpan balik, memberikan refleksi, kemudian dinilai. Itu yang sekarang di PMM. Sementara saya juga belum familiar, masih tunjuk-tunjuk dalam PMM. Sehingga semampu saya ketika Bapak Ibu menjawab. Karena saya juga belum tahu banyak, masih mencoba-coba. Monggo Bapak Ibu dicoba-coba saja, diklik-klik saja, asal jangan merubah kata-kata nggih. Hanya diklik-klik. Oh ini tempatnya ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Nggak apa-apa. Kalau di SIM PKB saya familiar sekali. Ya, Bapak Ibu saya tayangkan materi untuk eksplorasi konsep. Sampun kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Sampun, Bapak. Sampun, Pak. Sampun. Kita belajar bersama, nggih. Tidak ada seorang yang pandai atau orang yang lebih tahu. Tapi kita belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mengingatkan. Apabila ada yang lupa, diingatkan. Apabila ada yang kurang bisa, dibantu. Sehingga kedepannya 6 bulan ke depan kita berhasil berubah nilainya menjadi guru penggerak. C-nya itu hilang. Nah, pendidikan guru penggerak ini bertujuan untuk menjadi kepala sekolah yang diterangkan oleh PPKP Jawa Tengah. Makanya setiap alur itu ada pertanyaan, terutama rukol sesi 2 ada pertanyaan mengenai kepala sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah, maka menjawabnya sebagai kepala sekolah. Dulu tidak ada, hanya khusus untuk pendidikan guru penggerak. Namun karena ada masukan-masukan, akhirnya disisipi untuk pertanyaan bagaimana jika Anda sebagai kepala sekolah. Sasarannya panjenengan sedaya adalah kepala sekolah. Identitas modul, paket modul, refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sesi pembelajaran, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah mata pelajaran 2 jam, fasilitator siswa Soekarno, kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. 3. CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis
Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, keterampilan mengelola pembelajarannya berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, sikap refleksi kritis dan menaruhkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Pembukaan, refleksi kritis CGP 30 menit, kemudian dialog dan tanya jawab. Nanti kita saling berdiskusi dan tanya jawab. Fasilitator hanya memfasilitasi. Kemudian refleksi dan umpan balik penutup. Ice breaking. Monggo dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ice breaking untuk disampaikan di sini. Monggo. Pak Yayan, untuk ice breaking-nya. Atau yang lain, monggo. Ada yang bisa untuk ice breaking tatap maya di sini? Mohon izin, Pak. Ya, monggo. Bu Siti Aisyah. Ya, sudah betul Pak, Bu Siti Aisyah. Biar tidak tegang mungkin ya Pak ya. Ya, nggih. Kita ice breaking dulu. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Yang happy-happy aja. Kita menyanyikan topi saya bundar, tapi topinya dihilangkan gimana Pak? Oh, monggo. Bersama mungkin bisa bersama-sama nggih Pak Bu. Kamera mic-nya on semuanya. Sebagai pengantar supaya tidak ngantuk karena jam rawan ya Pak. Jam tidur siang. Mental aku mau. Mungkin bisa kita mulai Bapak Ibu. Bisa. Mari kita menyanyikan lagu anak-anak. Topi saya bundar dengan kata topinya dihilangkan. Kita mulai nggih Pak Bu. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Ya, mungkin cukup Pak. Oke. Sambil mengingat yang senang-senang ya Pak. Ternyata bundar-bundar ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bundar-bundar. Terima kasih. Sudah makmur ya, karena bundar-bundar. Iya Pak, sesuai dengan slogannya Pak, Sukoharjo Makmur.
tanya kabar dan berbagi pengalaman Bapak Ibu mengajar. Monggo, siapa yang bisa berbagi pengalaman dalam pengajaran selama Bapak Ibu menjadi guru? Rasen. Pak Yayan kemana ya? Kok resen terus ya? Silakan Resen yang mau berbagi pengalaman mengajar. Oke, monggo Pak Fajar. Mohon izin Bapak dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk berbagi pengalaman dalam mengajar. Nah, mungkin untuk pengalaman mengajar saya sendiri mungkin belum terlalu lama Bapak. Saya memang mengajar itu dari tahun 2018, itu di mana saya baru lulus S1 dan waktu itu mengajar di Karanganyar juga. Di tahun 2018 itu saya mengajar di Karanganyar, kemudian baru ikut CPNS-nya di tahun 2019 karena waktu itu COVID, kemudian pelaksanaan tesnya di 2020 dan baru masuk mendapatkan SK itu di 2021. Jadi hitungannya untuk istilahnya untuk dari CPNS-nya itu baru di tahun 2021 Bapak. Nah memang belum terlalu lama mungkin jika dibandingkan dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini, namun untuk pengalaman mengajar saya sendiri karena mungkin dari jarak dulu Bapak, dari sekolahan ke rumah saya itu ya bisa dibilang ya kalau jauh ya tidak jauh banget, tapi kalau dekat ya tidak begitu. Jadi saya perjalanan dari rumah ke sekolah itu sekitar 45 menit karena memang beda kabupaten, tapi memang alhamdulillah masih bisa dijangkau begitu. Jadi memang setiap pagi mungkin Bapak Ibu semua kalau pukul 6 itu masih bisa mungkin santai, bisa sarapan. Kalau saya pukul 6 harus segera berangkat, kalau tidak nanti ya mepet banget begitu. Pokoknya 6.15 itu maksimal harus sudah berangkat gitu. Kemudian untuk pengalaman secara istilahnya pembelajaran di kelas sendiri itu kalau untuk mengajar itu alhamdulillah saya ditempatkan di Karanganyar maupun di Sukoharjo itu di kelas tinggi antara kelas 5 atau kelas 6 begitu. Jadi melalui pembelajaran di kelas 5 sama 6 itu tentunya dalam pembelajaran karena saya juga mengikuti PPG waktu 2020-2021 itu jadi saya menerapkan beberapa model pembelajaran, menerapkan beberapa media yang mana model dan media tersebut itu bisa menambah keaktifan siswa seperti itu. Selain itu juga dengan mengikuti pembelajaran abad 21, saya memanfaatkan beberapa platform digital seperti YouTube dan juga Instagram, bahkan untuk saat-saat ini di TikTok Bapak. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan anak didik saya itu saya unggah di situ, jadi bisa untuk saling berbagi juga dan tentunya dari situ juga bisa menambah relasi seperti itu. Kemudian untuk secara keilmuan dan sebagainya, alhamdulillah saat ini saya juga sedang menempuh program magister di Universitas 11 Maret dan saat ini juga sedang proses tesis Bapak. Jadi nanti mohon bantuannya semuanya. Jadi mungkin ketika nanti mungkin saya ada suatu hal yang mungkin saya ketinggalan atau bagaimana itu saya juga mohon maaf Bapak Ibu semua karena saya jujur juga pasti akan istilahnya sebisa mungkin tidak akan ketinggalan, tapi juga saya akan berusaha. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar atas pengalaman. Dan selamat sudah menempuh S2 atau masih dalam pendidikan Pak Fajar? Ini saat ini sedang tesis Bapak, semester 3. Oh, sedang tesis ya. Selamat ya, selamat dan sukses. Bapak, mohon pangestunipun. Selanjutnya, Resen, barangkali yang mau.
Oh ya, Bu Siti Aisyah. Oke. Mic-nya di Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon izin berbagi cerita kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya itu kalau dari kecil tuh ditanya itu cita-cita sudah menjadi guru, Pak. Saat ditanya teman-teman mungkin dari SD ke SMP sudah berubah, cita-citanya SMA berubah lagi gitu. Kalau saya dari kecil ditanya itu pengen jadi guru, seneng ngajar gitu. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah menjadi seorang guru yang dari lulus SMA saya langsung wiyata bakti, Pak. Lulus SMA 1 tahun, mengabdi di sekolah yang lama, kemudian baru kuliah UT. Kemudian, ngajar di sekolah pertama itu kalau mungkin Pak Sigit tadi kenal dengan Bu Ani, Bu guru agama di SD Negeri Sapen 3 itu dulu satu sekolahan dengan saya. Itu pernah Pak satu kelas itu muridnya 1. Jadi kita privat. Muridnya hanya 1, ada juga yang satu kelas itu muridnya 3. Dan saya di situ dari 2010 pertama itu di SD Weru, kemudian pindah ke SD yang kedua itu dari 2017 sampai dengan 2019 ya. Di situ itu yang satu kelas tuh muridnya 1, satu kelas muridnya 3 gitu. Sebenarnya kan sudah mendapatkan banyak ilmu ya Pak ketika kuliah dan juga, terpanggil untuk mengikuti PPG Daljab. Tapi tuh kayak, merasa males-malesan gitu karena muridnya cuma 3, kayak mau membuat media pembelajaran tuh kok kayak, cuman ngajar 3 anak begitu. Terus kayak ibarat tanaman itu kan kita kadang layu nggih Pak. Perlu disiram supaya segar kembali lah seperti itulah mungkin saya, termasuk salah satu motivasi mengikuti CGP ini, dan pindah sekolah ke instansi yang sekarang ini, yang sekarang juga mengikuti program sekolah penggerak, dan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan baru yang kita harus bisa beradaptasi bahwa memang benar cara mengajar kita harus menyesuaikan pada, zamannya. Di zaman anak-anak yang sekarang, termasuk mungkin, dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kita sudah melakukannya sejak dulu, hanya saja istilahnya yang, belum paham seperti yang Pak Fasil sampaikan tadi bahwa tidak ada yang lebih pintar. Kalau kata Bapak kepala sekolah saya itu adanya hanya orang yang tahu lebih dulu dan orang yang belum tahu, begitu. Dan semoga dengan mengikuti program CGP ini bisa dibimbing oleh Pak Fasil, dibersamai oleh Ibu PP dan juga belajar bersama dengan teman-teman yang lain, kita tidak hanya melakukan pembelajaran yang begitu-begitu saja secara berulang-ulang, walaupun kenyataannya kurikulumnya gonta-ganti dan apa yang kita laksanakan ternyata ya hanya begitu-begitu saja, tapi bisa membawa perubahan dalam dunia pendidikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Pengalaman Bu Siti Aisyah itu dari kecil cita-citanya menjadi guru. Nggih, leres. Betul, Pak. Kalau saya cita-citanya ingin jadi tentara, Bu. TNI. Sampai lulus SMA saya nggak kuliah. Selama 3 tahun itu saya nggak kuliah. Tahun pertama daftar, nggak lulus. Tahun kedua daftar, nggak lulus lagi. Tahun ketiga daftar, nggak lulus lagi. Akhirnya daripada nganggur kuliah. Jadinya seperti ini.
jauh dari cita-cita. Monggo satu lagi yang mau berbagi pengalaman. Oh, nggih, Bu Titik Niarsi, monggo. Nggih, terima kasih Bapak, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman. Saya lulus kuliah D2 itu di tahun 2004, Bapak. Dan alhamdulillah waktu itu di sekolahan ada satu sekolah yang membutuhkan tenaga atau ada salah satu gurunya yang diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga saya memulai menjadi guru dengan Wiyata Bakti itu di tahun 2004. Dan waktu itu muridnya itu masih tergolong dengan jumlah yang lumayan banyak ya Bapak Ibu. Jadi satu kelas itu ada 30, 35, 28, berbeda dengan sekarang. Nah, di situ saya pengalaman pertama adalah mengajar di kelas 2. Jelas sangat berbeda sekali ya kalau saya merasakan pendidikan atau pembelajaran di tahun 2004 dengan pendidikan yang sekarang atau juga dengan karena adanya berbagai perubahan kurikulum Bapak Ibu. Dari mengajar dari tahun 2004 itu saya mengalami perubahan kurikulum yang pertama dari kurikulum 96, kemudian KTSP, kemudian pembelajaran terpadu, kemudian K13 dan sekarang adalah kurikulum merdeka. Seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang saya rasakan dari berbagai kurikulum itu adalah di mana perbedaan sekali. Kalau di kurikulum yang sebelumnya itu saya merasa bahwa materi-materi itu sangat padat sekali ya untuk siswa-siswi ya. Berbeda dengan kurikulum K13 maupun kurikulum merdeka ini. Dan tetapi kalau menurut saya dari pola pembelajaran yang saya alami yaitu penggunaan metode dan penggunaan media itu kalau saya pribadi itu setiap mengajar saya usahakan selalu memakai media ya, menggunakan lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian untuk kalau sebenarnya kalau di sekarang ini adalah P5 ya, sebenarnya dulu pun sudah ada nggih Bapak Ibu, cuman namanya saja yang dulu itu mungkin hanya sekedar oh kita praktek memasak, kita praktek ini, praktek itu. Kalau dulu mungkin belum ada namanya seperti itu. Seperti halnya ini namanya metode pembelajaran ya, dulu pun sebenarnya sudah ada bahkan sejak kuliah bahwasanya pada saat kuliah kita di waktu PPL atau apa pasti kita diharapkan atau diwajibkan ketika mengajar itu memakai metode atau media yang sesuai dengan materi. Nah, kemudian kalau tadi Pak Fajar itu menceritakan pengalaman sekolah yang jauh, itu berbeda dengan saya Pak, Bu. Alhamdulillah di tahun 2004 itu saya Wiyata Bakti sampai tahun 2006 itu di SD Negeri Kemasan 1 Polokarto, waktu itu saya masih tinggal di Gentan Bendosari. Kemudian alhamdulillah tahun 2010 saya diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di SD Negeri Kemasan 2 dan kebetulan di tahun 2008 itu saya membeli rumah di Desa Kemasan Polokarto yang jaraknya dari sekolah SD Kemasan 1 dan Kemasan 2 itu di tengah-tengah, jadi kurang lebih 800 meter. Tetapi saya juga pernah merasakan apa yang dialami Pak Fajar tadi, jarak yang ditempuh 45 jam nggih, 45 menit perjalanan dari rumah, yaitu ketika saya mengikuti suami saya di asrama 408 Sragen. Saya merasakan 1 minggu Pak Fajar lumayan ya badan rasanya, aduh bahkan itu saya jam 6 itu harus sudah selesai, sudah berangkat. Perjalanan 45 menit lumayan Pak, itu sampai di sekolahan ternyata capek sekali dan akhirnya
1 minggu tidak kuat, akhirnya kita kembali ke rumah di kemasan saja, seperti itu. Dan sekarang Pak, pengalaman yang berbeda yang saya rasakan dari tahun dulu dan tahun sekarang, di SD Kemasan 2 ini sendiri, dulu yang awal muridnya itu banyak, 28 siswa, dan sekarang ini mengalami kekurangan murid. Di sini saja murid saya, ini saya mengajar di kelas 2, itu hanya 13 anak. Dan di kelas 1 ini hanya ada 3 anak. Nah, seperti itu. Tetapi bagi saya, berapapun siswa, itu saya mengajarnya tetap totalitas, tetap memakai media, tetap memakai metode, medianya saya langsung ke benda-benda yang nyata, seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titik. Nah, ini maksud eksplorasi konsep ya seperti ini. Merefleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi maksudnya seperti ini, saling berdialog, saling berdiskusi, penerapannya dari dulu dengan penerapan yang sekarang. Zaman dulu mungkin memakai medianya hanya PowerPoint karena waktu itu guru hanya bisa memakai PowerPoint. Sekarang medianya memakai banyak sekali media. Bisa YouTube, bisa Canva, bisa dan lain sebagainya. Itu maksud inti dari eksplorasi konsep ini ya seperti itu. Seperti yang Bu Titik sampaikan tadi. Jadi pengalaman mengajar, apa yang disampaikan dulu dan apa yang disampaikan sekarang. Terima kasih Bu Titik. Sama-sama Bapak. Ya. Nah, tujuan pembelajaran, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Skenario pembelajaran, pembukaan, fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Fasilitator meminta JGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktek baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Refleksi kritis CGP, setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Durasinya 30 menit. Kemudian dialog, diskusi, tanya jawab. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dan saling bertanya dan mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Fasilitator memandu dialog. Dan nanti silakan CGP saling berdialog, kemudian saling mengkonfirmasi, saling bertanya dengan CGP yang lain. Saya hanya memandu. Refleksi dan umpan balik. Fasilitator memberikan umpan balik untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman CGP. Refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur. Nanti pakainya chat saja ya. Penutup, fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara.
pertanyaan pemantik. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi panjenengan? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya manani dalam konteks sosial budaya di saya? Apa dapat dilakukan untuk mewujudkan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertahankan kodrat dan kodrat zaman? 4. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Monggo untuk 3 CGP untuk menjawab pertanyaan pemantik. Silakan present. Bu Ike, Bu Suwarti. Ya, Bu Ike dulu, silakan. Mic-nya Bu Ike. Oke, mohon maaf, izin menjawab Bapak. Menurut saya, menuntun itu berarti membimbing, tidak hanya belajar tapi mendidik. Mendidik anak menuju ke persiapan mereka untuk di masyarakat seperti itu. Agar mereka pada waktu nanti di masyarakat itu siap, kemudian bisa menjalankan manfaatnya, bisa menjalankan perannya dengan baik. Itu menuntun tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Cara menuntun itu bagaimana biar anak siap untuk menyiapkan hal tersebut. Karena kita menuntun, maka kita harus menyiapkan hal-hal yang bisa dipakai. Kemudian yang pertama bisa memberikan lingkungan pendidikan yang baik. Bisa memberikan sarana prasarana yang baik dalam prosesnya untuk dituntun menuju ke persiapan mereka untuk hidup di masyarakat. Nah, cara-cara itu kita tidak boleh langsung meniru dari, semisal sekarang banyak sekali budaya anak-anak yang dari luar mudah masuk karena proses globalisasi ini. Nah, kita tidak boleh langsung meniru seperti itu. Kita sesuaikan dengan budaya kita sendiri seperti Ki Hajar Dewantara yang contohnya memberikan teladan dulu. Yang paling penting itu menurut saya untuk mengajarkan ke anak itu memberikan teladan, sentuh hatinya dulu, baru kemudian kita masuk ke pembelajaran. Tuntunan itu kalau kita tidak memberikan teladan yang baik, kita bersikap hati-hati, sangat hati-hati di depan anak-anak, maka anak-anak itu mudah meniru seperti itu. Kita pada waktu menyuruh sesuatu ke anak itu belum tentu anak itu manut. Kalau manut kadang-kadang juga cuma di depannya, di belakang mungkin gerutu atau apa gitu. Jadi kita waktu mengucapkan atau meminta sesuatu belum tentu dia melaksanakan. Tapi seorang anak itu pasti itu akan menjadi seorang yang peniru bagi kita gitu. Kita melaksanakan apa, anak itu akan meniru dengan baik kita. Maka kita harus bersikap hati-hati dalam hal menuntun ini, memberikan fasilitas, memberikan lingkungan pendidikan yang baik, contoh fasilitas bagi guru bisa melalui metode, bisa melalui pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan untuk anak, sesuai dengan kodrat alam untuk anak-anaknya sendiri yang berbeda-beda. Nah, seorang anak itu kan dari lahir itu sudah punya kekuatan sendiri, sudah punya karakteristik dari yang mereka bawa dari lingkungan keluarga dulu. Dari lingkungan keluarga kemudian ke lingkungan masyarakat dulu itu mereka sudah membawa. Kemudian tugas kita itu kalau mau memperbaharui itu akan susah, maka tugasnya kita itu hanya menebalkan saja, menguatkan saja hal-hal baik yang sudah mereka bawa dari lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat pada waktu mereka secara tidak langsung akan mengamati belajar lewat melalui media itu. Kemudian relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menganggap anak tadi
berbeda dengan satu yang lainnya. Maka kita berpusat pada anak-anak sewaktu kita proses pengajaran di dalam kelas. Tidak hanya kita memberikan materi, tidak hanya kita memberikan penjelasan lewat kita saja, tapi anak-anak juga bisa belajar mengenai sesuatu hal lewat teman sejawatnya, lewat media yang lain. Jadi pendidikan yang berhampa pada anak tidak hanya berpusat pada anak, tapi juga anak-anak bisa belajar lewat teman sejawatnya. Tidak harus melalui guru langsung, tapi sama seperti Pak Sis tadi, kalau guru hanya sebagai fasilitator saja. Mekaten dari saya, mohon maaf apabila perkataannya agak terpatah-patah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bu Suwarti, monggo. Terima kasih Bapak. Di sini saya memaknai kata menuntun itu sendiri, itu adalah maksudnya di dalam tumbuh kembang anak itu kita menuntun anak supaya mereka itu mencapai keselamatannya baik itu di dunia maupun dan kebahagiaannya itu dengan cara kita mengamati dulu. Di sini anak-anak itu pasti sudah mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing ya, kekuasaan kodratnya masing-masing, di mana mereka itu mempunyai dasar dari apa yang dibawa mereka sejak lahir. Di sini kita memperbaiki. Contohnya seperti dalam seorang petani itu misalkan ada bibit jagung yang sudah baik ataupun apa, misalkan itu cuma kita biarkan saja, tidak kita pupuk, tidak kita pelihara, maka itu juga akan menjadi tumbuh kembangnya tidak baik. Sama juga dengan anak, misalkan anak dari dasarnya dia mempunyai bakat yang baik, dia mempunyai FI yang baik, tapi kalau tidak kita didik, maka dia juga hasilnya tidak akan begitu baik juga Bapak. Kemudian mengenai mengapa anak itu pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini antara kita mendidik anak yang dia kehidupannya di pantai, itu pasti kita akan juga beda dengan anak yang kehidupannya dia di pegunungan. Begitu juga dengan anak yang pada zaman dulu saya kelahiran tahun 75, kita mendidiknya pun juga akan beda dengan anak zaman sekarang yang zaman Gen Z seperti ini. Kita perlu memperhatikan itu semua. Kemudian untuk setiap anak itu pasti dia memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di sini maka perlu diadakannya yang asesmen diagnostik itu tadi. Untuk asesmen diagnostik itu tidak hanya melulu mengenai asesmen pada hal yang kognitif, tapi di sini kita juga bisa memberikan anak itu asesmen yang non kognitif. Contohnya gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada gaya anak belajar yang dia tuh auditori, ada yang video, ada yang kinestik dan macam-macam. Nah, itu kita bisa mempertimbangkan itu dengan cara kita membuat media pembelajaran itu yang berbeda-beda. Demikian Pak dari saya, terima kasih. Matur nuwun Bu Suwarti. Satu lagi Bu Kartika, monggo. Di sini saya ingin berkaitan dengan kata menuntun, J. Menuntun mungkin dalam arti kata bisa dari kata tuntun, yang artinya kita mengambil suatu tindakan untuk membimbing atau mengarahkan seseorang dengan penuh perhatian, dengan penuh kelembutan. Seperti istilahnya kita menuntun anak kita berjalan, menuntun orang tua, pasti kita lakukan dengan kelembutan, dengan perhatian, tidak dengan istilahnya dengan kita tergesa-gesa. Nah, itu mungkin dari kata menuntun itu seperti itu dalam konteks kata menuntun. Dalam arti dalam menuntun dalam proses pendidikan ini kita bisa mengarahkan, mendampingi peserta didik kita sesuai dengan apa yang mereka sukai agar mereka itu bisa merasa nyaman, semangat untuk belajar mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan mengapa pendidikan murid anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan karakter atau sifat dari seseorang, misalkan rasa tanggung jawab, rasa jujur. Nah, sedangkan kodrat zaman ini mungkin berhubungan dengan perubahan
perubahan dari waktu ke waktu. Misalkan teknologi atau sekarang keterampilan abad 21. Sekarang kita harus di dalam pendidikan itu kita juga harus mengajarkan teknologi agar istilahnya anak-anak juga tidak ketinggalan begitu. Mungkin dalam relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Yang berhamba pada anak, misalkan seorang guru kita juga tidak harus dihormati. Kita tidak harus dihormati juga oleh muridnya. Misal kita juga harus menghormati anak dari peserta didik kita, murid kita juga harus menghormati peserta didik kita dengan melayani setulus hati. Kita mendampingi, kita mengarahkan, kemudian kita memberikan teladan seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sun tulodo, kita memberikan contoh teladan, sedangkan ing madya mangun karso kita memberikan semangat, kemudian tutwuri handayani kita istilahnya di belakang kita mendorong untuk tumbuh kembangnya anak tersebut, kita agar anak tersebut itu mencapai potensi yang maksimal seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Matur suwun. Nuwun Bu Kartika. Untuk mind map substansi modul, kompetensi kelulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ini peta konsep modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pada kodrat alam dan zaman, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Itu kodrat alamnya. Kemudian kalau kodrat zamannya itu diisi dan iramanya. Kemudian budi pekerti, cipta, rasa karsa dan karya, diintervensi, pemikiran kehadi. Dasar pendidikan yang menuntun itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Seorang petani itu mulai dari memupuk, kemudian merawat, ditenun, suketnya itu biar dihilangkan, ya. Kemudian disirami dan lain sebagainya sampai panen. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru, bagaimana jiwa siswa itu mempunyai bakat, mempunyai pemimpin, jiwa pemimpin atau minatnya. Nah, kita dituntun, dipupuk, kemudian dirawat, itu suket-suketnya itu dihilangkan sehingga berhasil menuju masyarakat yang sejahtera. Pendidik adalah pamong, itu menuntun. Tujuan pembelajarannya adalah peserta memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman. Nah, itu. Bagaimana yang berpihak pada murid? Apakah pembelajarannya itu hanya melalui buku menulis, ataukah di situ dalam pembelajarannya bervariasi di outing kelas, di kelas, di luar kelas, atau di
mana sehingga akan suatu berpihak pada murid. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman koloni sampai masa kini. Memang zaman kolonial itu sesuai dengan kebutuhan. Dulu zamannya penjajah kebutuhannya adalah mencetak buruh-buruh pabrik, maka disekolahkan. Sampai masa kini, maka KHD mendirikan taman siswa. Taman siswa itu yang bagaimana? Taman siswa itu ya untuk memberi kesempatan pada masyarakat luas agar bisa mengenyam pendidikan. Kerangka pemikiran KHD yaitu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Asas pendidikan KHD, pendidikan dan pengajaran. Ini tiba waktunya untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan masing-masing CGP untuk mendiskusikan pengalaman belajar melalui di LMS, yaitu mulai diri dan eksplorasi konsep secara belajar mandiri. Dipersilahkan berdiskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya mau ke belakang dulu. Silakan. Mulai dari sekarang. Waktunya 30 menit. Bapak Ibu, ini maksudnya kita diskusinya langsung di sini atau kita balas-balasan komen yang di LMS maksudnya? Kayaknya langsung di sini, Pak. Kita curahkan bagaimana kemarin saat kita mengerjakan di LMS itu loh. Oh gitu. Ya, jadi kita di sini kan nanti kita berdiskusi pengalaman kemarin tentang pengisian itu mungkin ada kendala-kendala atau mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti. Kemarin kan kita sempat bingung juga ya karena LMS-nya ganti di PMM, tapi sebenarnya sama ya sepertinya dengan yang SIM PKB kemarin. Tapi dalam kemarin itu juga ada itu mungkin saat ngisi apa ya, ngisi forum komunikasi itu ternyata kalau saya sendiri saya saling nunggu. Kenapa tidak ada yang nulis? Saya pengen komen. Nah, saya lihat ternyata tidak ada yang nulis di situ gitu. Nah, itu juga maksudnya kita diskusikan aja di sini. Terus di bawahnya itu kan juga ada tulisan apa nih kayak unggah, ada gambar untuk mengunggah apa yang di bawahnya itu. Saya sendiri juga nggak tahu apa yang harus disisipkan di situ gitu. Kalau menurut Bapak Ibu apa itu yang di bawah itu selalu ada tanda disisipkan gitu loh. Mungkin ada Bapak mulai dari siapa untuk berdialog, untuk berdiskusi dan saling tanya jawab.
Bapak Ibu kan tadi kemarin ya, bukan tadi, kemarin sudah belajar mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, menonton video, dan penerapan, harapan, ekspektasinya bagaimana. Mungkin dipandu Bu Titik Niarsih untuk memulai dialog dan Baik, dilanjut dengan teman-teman yang lain. ya Bapak, ini dialog. Ini rumah, sebentar Pak. Baik Bapak, ini yang dimaksudkan dialog itu membahas yang kemarin kita kerjakan di LMS yang mulai dari diri itu ya Pak ya? Atau pertanyaan atau jawaban-jawaban yang kita jawab kemarin Pak? Ya, bisa pengalaman-pengalaman Ibu bagaimana. Kemarin kan Ibu mempelajari di videonya bagaimana, kemudian penerapannya yang sekarang bagaimana. Gitu. Iya. Maksud eksplorasi konsep seperti itu. Latihan berdialog. Oh, baiklah. Dalam penerapan. Tapi jangan melebar ya. Ini khusus filosofi KHD. Refleksi filosofi KHD. Jangan melebar. Filosofi filosofi Ki Hajar Dewantara yang pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat dari setiap peserta didik yang dimiliki agar dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lah, di sini bahwasanya anak-anak itu sudah memiliki kodrat sendiri-sendiri ya Pak ya. Tetapi kalau di dulu itu kan kita menganggap bahwa anak-anak itu dengan kita memberikan materi yang sama diharapkan semua anak itu mampu untuk menguasainya seperti itu. Contoh katakanlah Pak dalam satu kelas ya, itu kan kita katakanlah ada 20 siswa. Kemudian kalau dulu itu kan kita mengajar misalkan matematika tentang pembagian atau porogapit gitu aja. Lah, pada waktu itu ada 20 anak dan ketika kita jelaskan ternyata ada 15 anak yang mencapai ketutasan atau mencapai nilai sesuai dengan KKM atau di atas KKM. Lah, sedangkan ada 5 anak yang tidak mencapai ketutasan minimal tersebut. Akhirnya kita mengadakan remedi. Nah, kita mengadakan remedi, kita mengulang kembali, kita menjelaskan kembali kepada anak tersebut begitu. Tanpa kita memikirkan bahwa anak itu dia memang tidak ahli dalam matematika seperti itu. Tetapi kita selalu menjelaskan anak tersebut, akhirnya kita lakukan remedi. Kemudian anak yang sudah mencapai KKM kita lakukan pengayaan. Dan setelah kita lakukan remedi, ternyata dari 5 anak itu yang terjadi kenaikan nilai atau pencapaiannya itu hanya 2 anak. Sedangkan yang 3 ini hasilnya justru mendapatkan nilai yang di bawah dari nilai sebelumnya. Lah, dari pembelajaran yang dulu itu, kita terlalu memaksakan anak untuk anak itu menguasai pelajaran matematika tanpa kita melihat sisi atau kodrat anak tersebut. Nah, ternyata, anak ini ternyata memang ahlinya itu bukan di matematika, melainkan mungkin dia lebih di psikomotor. Nah, ketika di pelajaran olahraga, katakanlah ya Pak ya, di pelajaran olahraga anak tersebut ketika lari dia itu sangat kencang sekali. Nah, seperti itu. Dan ternyata anak ini ahli di
bidang olahraga, bukan di pelajaran matematika. Mungkin seperti itu Pak, sedikit dulu. Mohon untuk Silakan untuk saling memberikan umpan balik, tanya jawab. Monggo. Saya hanya diam. Saya kasih contoh nggih. Bu Titik, tadi kan mengatakan remedi itu ya. Betul, di sekolah Pak. saya, ya, ini kan kenaikan kelas nggih. Kenaikan kelas. Nah, terus ada yang nilainya di bawah standar AKTP. Yang sekarang AKTP kan di bawah standar. Itu kira-kira dapat naik kelas atau tidak itu? Kalau dengan kurikulum Merdeka saat ini, kan kita menerapkannya untuk ini ya Pak, KHD ya Pak ya, sehingga ada di kurikulum Merdeka ini kan kalau di sekolah dasar itu kan ada fase ya Pak ya, fase A, kemudian fase B. Nah, seperti itu. Tetapi nah di sini ini Pak yang menjadi saya sedikit dilema juga ya Pak ya. Jadi saya saat ini mengajar di kelas 2 Bapak. Nah ini, saya mengajar di kelas 2, terus terang saya 13 tahun mengajar di kelas 6 dan baru tahun ini saya mengajar di kelas 2. Tentunya untuk di kelas 2 ini saya berhadapan dengan anak-anak yang dikategorikan lebih ke membaca, Jarlistungnya ya, belajar menulis dan berhitung. Di sini saya mempunyai 4 siswa Pak. Jadi dari 13 anak ini ada 4 siswa yang 2 ini, yang 1 belum hafal huruf. Bahkan angka 1, 2, 3 saja anak ini belum bisa Pak. Kemudian yang 1 ini sudah hafal huruf, tetapi dia sedikit ada sedikit kekurangan. Kemudian untuk penerimaan materi itu masih sedikit belum bisa. Kemudian yang 1 ini, yang 2 ini dia mempunyai lebih ke motivasi. Jadi anak ini ketika pelajaran di jam pagi dia masih semangat, tetapi mulai sudah masuk pembelajaran yang kedua, ketiga dan seterusnya dia mulai sudah tidak mau, dia mintanya cuman tiduran saja. Kemudian juga dia mengganggu teman-teman. Lah kemarin mohon maaf karena saya di sini juga pertama kali mengajar di kelas 2 dengan kurikulum Merdeka. Saya akhirnya sharing dengan Bapak Kepala Sekolah saya yang kebetulan beliau seorang fasil di angkatan 11 ini. Pak, bagaimana untuk keempat anak ini? Dan Bapak menyarankan untuk tetap dinaikkan dan nanti keempat anak itu tetap dibimbing seperti itu. Nah, padahal Pak, seingat saya waktu saya masih di Wiyata Bakti di tahun 2004 itu, untuk anak itu bisa naik ke tingkat selanjutnya. Saya masih ingat betul itu Pak, waktu di kelas 2, syarat untuk naik di kelas 2 adalah bisa membaca, menulis. Kalau matematika dia bisa berhitung sampai perkalian 50, bisa membaca lancar, itu syarat untuk naik ke kelas 3 dan sekarang seperti ini Pak. Jadi itu dan anak itu betul-betul saya les sendiri setelah pulang itu benar-benar tidak bisa untuk membaca. Jadi ketika hari ini baru selang berapa menit begitu dia sudah lupa Pak. Nah ini juga saya sedikit dilema seperti itu Pak. Tapi ini anaknya naik kelas. Sedikit menanggapi dari Bu Titik ya Pak. Bahwasanya memang untuk saat ini ya di pendidikan itu kan mengharuskan ibaratnya ngeten.
jangan sampai ada anak yang tinggal kelas. Nah, jadi konteksnya dalam kurikulum Merdeka ini kan anak-anak harus dinaikkan, mau bagaimanapun harus dinaikkan. Nah, itu adalah PR kita nanti, di mana kebetulan saya ada di SMA ya. Saya SMA dan saya kebetulan guru BK. Nah, ini juga akan nanti berimbas pada yang itu tadi. Ada kata menuntun ya tadi. Nah, di situ ada berbagai cara nanti yang akan kita lakukan. Semisal seperti itu, kita melakukan pendampingan. Semisal ada nilai yang kurang, mungkin diberi kesempatan anak untuk melakukan remedi. Jadi, kalau menurut saya, anak itu tetap harus dinaikkan. Nah, konteksnya besok ketika sudah naik jenjang, itu harus ada pendampingan yang lebih. Dalam arti mungkin bagian apa, misalkan berhitung, misalkan membaca, itu nanti kita sambil mendampingi. Bahwasanya itu nanti juga akan berimbas kepada mental anak bahwa yang kalau dari yang dikatakan Non Sewu Bu Titik tadi kan dari tingkat dasar SD. SD itu adalah sebagai patokan awal nggih. Itu nanti ke jenjang barangkali karena anak tersebut nanti ada tes-tes tentang apa, itu kan bisa untuk sebagai pendampingannya. Kemudian nanti kita bisa dilihat lagi sebagai tes bakat dan minat dan sebagainya. Bagaimana caranya? Pokoknya kita itu tugasnya adalah mendampingi dan agar tujuan anak itu bisa tercapai. Begitu menurut saya, Pak. Mungkin ada pendapat Bapak dan Ibu yang lainnya untuk melengkapi. Silakan yang lain berkomentar mengenai tadi anak yang katakanlah D5-nya naik kelas atau tidak naik karena masih ada kekurangan. Silakan. Ya, mohon izin Bapak. Halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke. Pak. Oke, sedikit menambahkan mungkin terkait dengan dilemanya terkait ada beberapa siswa atau mungkin ada kasus yang menyatakan bahwa walaupun mungkin ada yang kurang dalam suatu hal, misalkan nilainya secara akademik kurang, namun kita seperti yang tadi disampaikan, mungkin untuk saat ini mungkin ada yang berpendapat, ada yang sampai bilang tidak boleh sampai tinggal kelas begitu. Jadi mungkin kalau di sini kita bisa melihat, kita kaitkan dengan asesmen diagnostik bahwa setiap anak itu kan memiliki gaya belajar tersendiri, kemudian setiap anak pun juga punya karakter masing-masing, dan di mana setiap anak itu kan mungkin dia di akademik dia tinggi, mungkin di seninya tinggi, di olahraganya tinggi. Jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan itu dan juga mungkin juga dengan kita sebagai seorang guru itu adalah komunikasi dengan orang tua, itu juga nanti bisa menjadi pertimbangan untuk istilahnya walaupun mungkin kurang di aspek kognitifnya, mungkin di seninya atau di olahraga atau di misalkan anaknya ini mau ada keinginan belajar lebih tinggi dan juga kita ada komunikasi dengan orang tua, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu
penyelesaian tentang jika ada kasus seperti itu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Iya. Oh ya. Mohon izin untuk menanggapi Pak Fajar sebentar, Bu Ike. Oh, nggih. Nggih. Baik. Betul Pak, untuk terkait dengan berkomunikasi dengan orang tua, dan kebetulan sekali dari siswa saya tersebut, orang tuanya itu, yang pertama itu dia anak yatim, kemudian yang satunya itu bapaknya itu, dulunya setelah saya telusuri itu juga, dulunya tidak sekolah, atau sekolah juga saya tanya dengan guru senior yang kebetulan bapaknya itu dulu juga sekolah di sini, cerita dari guru-guru yang sudah purna itu, memang bapaknya murid tersebut itu waktu sekolah juga, non akademisnya juga lemah sekali. Begitu juga anak yang tadi dari huruf belum hafal, angka juga belum hafal, itu saya kesulitan berkomunikasi karena dia tidak mempunyai HP atau gawai, kemudian untuk antar jemput itu terkadang juga dimunutkan atau diikutkan dengan pakleknya atau buliknya saja. Dan kalaupun disuruh mengantar ke rumah saya juga alasannya ada gitu, karena ya harus buruh ya Pak ya. Jadi disitulah kelemahan atau kekurangan keterbatasan dari siswa-siswa yang kebetulan anak itu, saya telusuri itu dulu kakaknya juga seperti itu Pak. Begitu Bapak Ibu. Monggo Ibu Ike. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, izin menanggapi. Nggih. Pertama, tujuan awal pendidikan kita itu memberikan anak bekal biar anak tersebut bisa selamat dan berbahagia di kehidupannya, seperti itu nggih. Nah, kemampuan anak itu kan memang sudah dibawa dari awal, ada yang ibunya cerdas, anaknya juga cerdas, seperti itu. Ada orang tuanya yang mungkin tidak bisa mendidik awal, kemudian bibitnya awalnya itu yang tidak terima di sekolah berbeda-beda, mungkin karena memang masukannya juga berbeda-beda. Nah, apa solusinya untuk itu, ngoten? Jangan hanya melihat anaknya tidak bisanya, seperti itu. Jangan hanya melihat anakku tidak bisa menulis rapi, anak ini tidak bisa membaca dengan baik, anak ini tidak bisa seperti itu. Nah, anak yang kurang seperti itu bagaimana nggih? Kalau menurut saya ya cari bakat yang lainnya dulu, tidak perlu tergesa-gesa nggih. Pendidikan itu lama, tidak harus 1 tahun harus sudah bisa, 2 tahun sudah bisa menulis membaca. Jadi jangan tidak terpaku pada waktu seperti itu. Benar kalau menurut saya itu memang anak harus dinaikkan, jangan berlama-lama istilahnya menurunkan anak, kalah dengan umurnya. Zaman sekarang dulu saya sarjana itu terus terang umurnya tua seperti itu karena memang terlalu lama nanti pendidikannya membuatnya kita terlalu lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana kalau cepat 4,5 tahun itu sudah lama. Kalau dimasukkan ke sekarang ini dunia kerja itu nanti 22 tahun lebih sedikit, paling cepat 22 tahun umurnya itu kerja. Padahal di aplikasi lowongan kerja niku nggih umur maksimal 25 tahun itu. Dengan pengalaman yang berpengalaman expert lebih diutamakan. Pengalaman baru 1 tahun atau 2 tahun minta expert. Baru lulus sarjana itu. Jadi kalau kita pertama itu kalau istilahnya menurunkan tidak menaikkan anak ya ini kalah dengan umur kemudian. Seperti itu. Kemudian tadi cari bakat yang lain dan tidak tergesa-gesa nggih. Anak di kelas 1 enggak bisa membaca. Ya enggak apa-apa, naikkan dulu enggak apa-apa. Karena memang betul itu nanti jadi PR untuk guru selanjutnya nggih. Anak ini
belum bisa baca dan menulis ya Bu, nanti mohon bantuannya untuk kelas selanjutnya, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang guru yang diberitahu itu kan pertama, oh ya terima kasih, yang kedua itu kan ada pikiran, aduh iki nambahi jam bimbingan meneh iki kan, kayak kadang-kadang seperti itu ngoten. Nah itu enggak apa-apa, jangan fokuskan yang enggak bisanya dulu, pokoknya ajarkan dengan sabar dulu. Nanti anak-anak itu akan punya waktu untuk berkembang sendiri ngoten. Dulu niku saya pernah punya anak kelas 1 sama kelas 2-nya itu belum bisa nulis, belum bisa baca. Soal-soal juga tidak paham jawabannya itu jadinya ini seperti itu. Tapi kemudian ya memang nggak bisa baca, enggak apa-apa ngoten. Naikkan dulu ngoten. Nanti di kelas 4 itu dia tahu-tahu itu sudah bisa sendiri cepet gitu. Mungkin juga karena ada faktor eksternal, dia motivasinya ada dari anak itu sendiri. Jadi kalau kita yang ngoyak-ngoyak ngoten itu susah ngoten. Kalau memang dari diri anak itu tidak memotivasi sendiri dirinya sendiri. Jadi yang kita ngoyak-ngoyak terus itu lelah kita. Jadi harus menumbuhkan motivasi untuk anaknya itu bagaimana dulu caranya. Kita tumbuhkan tujuan, kita berikan wacana ke depannya seperti ini, kita berikan gambaran seperti itu biar anak-anak itu tumbuh motivasi dari dirinya sendiri dulu, nanti akan lebih mudah untuk mengajarkannya. Kemudian ada pengalaman juga. Niki saya punya murid bandelnya minta ampun. Diomongin ngeyel. Kalau di kelas yang lainnya belajar, dia keluar main, lari ke sawah. Dulu sekolah saya dekat sawah nggih. Kemudian waktu imunisasi itu disuntik itu Bapak Ibu wis nendang dokternya, omongnya kasar, kemudian membuat guru-guru yang lain jadi meganginya itu sampai rekoso ngoten. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Ya Allah, saya sampai kaget tuh. Ternyata anak yang dulu saya didik yang ngeyelnya minta ampun, yang bahkan nggak bisa belajar baca aja belum bisa. Sekarang ya Allah alhamdulillah dia bisa diterima di TNI Bapak Ibu. Ngoten. Karena memang apa? Dari tendangannya anak itu, dari keseharian anak itu lari-lari ke sawah, dia memiliki fisik yang bagus, tinggi badannya bagus. Ternyata dia juga bakat berenang. Jadi tujuan utama kita agar anak itu selamat dan bahagia itu istilahnya dipahamkan di diri kita. Kita sabar mendidiknya, jangan hanya terpaku anak ini kelas ini belum bisa. Ya enggak apa-apa, biarkan karena memang tadi bakatnya pertama belum nampak karena memang masih di kelas 1 atau kelas 2. Kemudian memang belum waktunya, belum ada motivasi dari anak itu. Maklum nggih, kelas 1 sama kelas 2 itu kan memang sukanya masih main nggih. Kalau disuruh belajar itu aja terpaksa melakukannya, belum ada istilahnya motivasi dari anak itu sendiri. Mengatakan kalau dari saya. Yang lain? Pendidikan itu lama. Oke, Bu Kartika. Nggih, sedikit menambahi nggih. Saya juga setuju dengan Bu Titik Niarsih tadi nggih, itu suatu dilema. Kita antara naik dan tidak itu suatu dilema. Misalkan di kelas 6 itu kita harus meluluskan anak, padahal anak itu kita belum bisa membaca dan menulis. Kadang di SMP itu belum bisa menulis dan membaca. Nah, di situ tuh kadang guru SMP itu kan sering mengatakan, guru SD ini sapa to iki? Anake kok urung iso maca nulis. Nah, itu suatu dilema bagi guru SD. Mungkin di sini ada yang guru SMP nggih. Iya, saya betul itu. Betul, Bu. Guru SD ini sapa iki ndek ben sekolahane ngendi. Nah, seperti itu. Itu suatu dilema sekali apalagi bagi saya sendiri sebagai guru SD itu seperti beban. Istilahnya bagaimana ya kita tidak bisa istilahnya mau meluluskan juga. Tidak, ya harus kita luluskan. Kalau kita istilahnya kita tinggal kelas kok yo istilahnya mesakne ngoten nggih. Tapi saya juga setuju dengan Pak Fajar tadi nggih, setiap anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri. Mungkin ada anak yang bakatnya bisa mungkin bakatnya berhitung, ada yang mungkin bakatnya ada di seni. Itu memang mungkin ada banyak mungkin seperti itu. Setiap anak itu pasti punya potensi masing-masing. Seperti pengalaman saya nggih, itu di sekolah saya itu ada anak yang
belum bisa membaca. Di kelas 4 itu belum bisa membaca. Tapi untuk berhitung, untuk perkalian, dia bisa langsung dihafal di luar kepala. Nah, mungkin kelebihannya di matematikanya, tapi belum bisa membaca. Lah, itu kesulitan, tantangan sendiri bagi istilahnya sebagai guru kelasnya, bagaimana agar anak itu bisa membaca. Dan mungkin seperti Bu Titin tadi, matematikanya lemah, bahasa Indonesianya lemah, semuanya istilahnya nggak ada yang bisa kita naikkan nilainya, nggih, istilahnya arep ngatrol bijine we angel, ora tau nggarap PR, istilahnya tidak pernah mengerjakan PR, istilahnya terus di kelas juga nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, saya juga punya seperti itu, Bu, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Tapi ada satu sisi positifnya, anak itu mempunyai karakter. Karakter apa? Kalau disuruh nyapu itu sregep sik dhewe. Kalau disuruh piket itu berangkatnya pagi sendiri. Kalau istilahnya disuruh gurunya untuk membeli sesuatu, langsung berangkat. Disuruh istilahnya bersih-bersih. Istilahnya karakternya itu kalau dibanding anak yang pandai matematika, pandai membaca, itu anaknya jempol sekali untuk karakternya. Nah, saya setuju dengan Bu Ike tadi. Ini kita itu sebagai guru, kita istilahnya ini sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita menggali potensi-potensi anak kita itu agar terlihat bakat dan minatnya itu di mana. Kita tidak bisa memaksa murid kita untuk semua menguasai mapel, nggih. Harus bisa membaca, menulis, matematika, IPAS. Itu kita memang nggak bisa memaksakan. Nggih, mungkin dari saya seperti itu, nggih, Bu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Bu Aprilia yang dari SMA. Gimana, Bu? Terima kasih. Kalau saya pribadi sebenarnya mungkin karena kasusnya hampir sama dengan Bu Apri ya. Kalau di SMA itu kan kita dapatnya lebih beragam dengan kondisi yang seperti tadi, ada yang belum bisa membaca waktu lulus SD, itu memang sedikit banyak mempengaruhi kita di jenjang yang lebih tinggi. Jadi PR-PR yang biasanya kita sudah tidak berkecimpung di situ menjadi harus ada ekstra di situ. Tetapi kalau saya sendiri, karena potensi anak itu kadang munculnya bisa jadi di SMA. Kadang ada beberapa, kalau dari yang saya amati itu kecenderungan anak laki-laki itu munculnya setelah lulus SMA. Jadi mungkin waktu SMA agak bandol, jarang memperhatikan. Tapi ketika anak tersebut, atau mungkin pendiam, ada yang seperti itu, ketika dia di perkuliahan ketemu dengan organisasi, kemudian mempunyai kesempatan untuk bereksplor, menyampaikan argumennya dan sebagainya, menjadikan anak tersebut lebih mandiri. Walaupun mungkin secara akademik biasa-biasa saja, tetapi ketika di dunia kampus, di jenjang yang akan lebih tinggi, mereka tidak hanya akademik yang dituntut, tapi juga kemampuan yang lainnya, mungkin manajemen waktu, manajemen bagaimana dia bisa mengatur antara perkuliahan dengan yang lainnya, tentang organisasi dan sebagainya. Mungkin itu kalau saya, jadi biarkan anak berkembang, walaupun kemampuannya atau bakatnya mungkin akan muncul di waktu-waktu yang kadang kita tidak tahu. Ada yang anak pinter waktu SD, waktu SMA tidur terus gitu kan kegiatannya. Ada yang kebalikannya, mungkin waktu SD-nya bandel dan lain sebagainya, SMA sudah mulai tertib, apalagi mungkin di kelas ini. Kalau Bu Apri sedikit tahu, anak yang selalu jadi pasiennya
ternyata di jenjang berikutnya dia termasuk kategori sukses. Itu yang sering saya hadapi di SMA. Terima kasih. Bu Dwi, tanggapan dari SMA? Iya Pak, baik. Ya betul apa yang disampaikan dari Bu Lia tadi, Bu Aprilia, di mana memang kalau di SMA itu memang sangat beragam. Tidak hanya dari segi akademisnya, tapi kita juga harus mendampingi anak itu secara ekstra. Dalam arti anak-anak tersebut butuh pendampingannya itu lebih jauh ke arah psikologisnya. Nah, kemarin itu ada sedikit cerita juga bahwa anak itu dari kelas 10 LKS saja tidak membawa, apalagi buku tulis. Jadi kalau sekolah itu hanya bawa tas kecil selempang itu. Nah, suatu ketika saat ini anak tersebut bisa lulus di SNBT, Pak. Jadi berbagai karakter anak-anak itu tidak bisa hanya kita lihat dari dia bisa berhitung tidak, dia bisa membaca tidak. Ya itu tadi betul potensi-potensi mereka yang harus digali. Ya banyak juga yang setelah dari lulus SMA itu sudah jadi angkatan dan sebagainya. Nah sebelum masuk di SMA khususnya itu di kelas 10 itu kami sudah melakukan tes diagnostik. Nah, jadi dari segi gaya belajar anak ini itu sudah kami kelompokkan. Begitu. Jadi untuk di kelas 10 seperti itu, kemudian di kelas 11 anak itu nanti ada tentang pemilihan jurusan. Yang dulu itu hanya ada jurusan karena IPA SMA itu hanya IPA dan IPS. Tapi untuk yang sekarang itu banyak sekali pemilihannya. Jadi tidak ada IPA dan tidak ada IPS. Bisa untuk mengambil ada fisika, kimia, juga ada berbaur nanti ada campuran ekonomi. Jadi untuk di tingkatan SMA seperti itu Bapak gambarannya. Begitu. Sejak tadi Pak Yayan belum berpendapat nih. Gimana Pak Yayan? Pak Yayan ada enggak ya? Keluar apa ya? Monggo Pak Yayan. Atau Bu Puput nih, Bu Puput yang belum berpendapat. Terima kasih Bapak. Saya setuju dengan Bapak Ibu guru di sini semua tentang anak yang nilainya di bawah standar gitu ya, harus dinaikkan gitu. Karena menurut saya setiap anak itu memiliki karakteristik dan memiliki bakatnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita menaikkan anak itu ke kelas selanjutnya, kita harus berkonsentrasi kepada atau berkolaborasi dengan guru kelas di atasnya tadi, menceritakan kepada guru itu anak ini kurangnya di sini, terus yang butuh bimbingan ini, atau Bapak Ibu guru tadi juga berpendapat bahwa anak itu berkembang pada masanya, maksudnya semua anak tidak sama, atau anak itu pandainya tidak di waktu yang sama gitu. Itu menurut saya Bapak. Tidak Bu. Terima kasih. Tadi siang jam 12:30
saya mencoba persamaan persepsi dengan guru-guru tentang kenaikan kelas, rapat koordinasi kenaikan kelas tadi siang tadi. Kemudian ada salah satu guru yang bersikukuh bahwa anak tersebut tidak naik kelas. Ini refleksi umpan balik dari saya, Bu. Dalam refleksi filosofi pendidikan KHD, kata menuntun itu kan membimbing menuju tercapainya keselamatan agar tercapai pada kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu situasi budaya yang ada di sekolah, zamannya itu ya sesuai zaman saat ini. Sesuai dengan fase-fase tingkatan, khususnya di SMP fase D, mendongeng, contohnya bahasa Inggris, mendongeng. Kelas 7 ada mendongeng. Kelas 8 juga ada mendongeng. Kelas 9 juga ada mendongeng. Dengan materi yang sama, tapi strukturnya yang sama, tapi materi berbeda. Jika kelas 7 ini tidak menguasai tentang strukturnya, maka kelas 8-nya untuk membimbing lebih ekstranya lagi bahwa anak tersebut agar bisa mempelajari struktur mendongeng dan seterusnya. Betul apa yang dikatakan Ibu Bapak dan Ibu CGP, itu anak itu tidak selalu pandai dalam teori atau pengetahuan saja, tapi memiliki gaya belajar tersendiri. Ada yang pintar seni, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar karate, dan lain sebagainya. Kepintaran tersebut nantinya akan menjadi mencari makan dengan bakat yang seperti itu. Dan pendidikan itu juga tidak lama, pendidikan itu lama, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, sampai SMA. Membutuhkan waktu yang lama pula. Dan kelebihan anak tersebut juga berbeda-beda. Tidak sama pandainya. Hanya mampu memanajemen waktu. Maka mindset Bapak Ibu sebagai CGP diubah. Wah, yang penting munggah, ya kan kayak gitu ya. Mangkat ora mangkat, bodoh ora pinter, pinter ora bodoh, sing penting munggah. Jangan mempunyai anggapan guru-guru lain. Bapak Ibu kan mempunyai kelebihan. Nah, silakan diberi pengertian yang seperti itu. Pasti ada di instansi Bapak itu ada gaya-gaya atau tipe-tipe yang seperti itu ada. Mempertahankan seperti zaman dahulu, pengetahuan saja yang dipentingkan. Ada yang mempertahankan tidak mau berangkat sekolah, tidak naik kelas. Nah, Bapak Ibu, betul. Tadi yang bertanya dan berdialog itu betul. Mempertimbangkan dan lain-lain. Maka tidak ada kata tidak naik kelas. Karena belajar itu bertahap, ada tipenya, tipe A, B, C, D. Kalau SMP D, itu dipahamkan kepada guru-guru yang lain yang tidak mengikuti CGP. Biasanya ada guru yang tidak mau mengikuti hal seperti itu, nggak mau. Ya.
Untuk apa sih kurikulum Merdeka itu untuk apa? Nah, seperti itulah kewajiban Bapak Ibu memberikan pengarahan karena sudah belajar mulai diri dan eksplorasi konsep. Bapak Ibu sudah tahu, ini sudah mulai tahu ini Bu. Ya, sudah mulai tahu. Oh iya, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Kemudian dari Ibu Apriliani manajemen waktu. Ya, memang kalau siswa yang berdiferensiasi, ya kalau pinter, ya, diferensiasi itu kan berbeda-beda antara pintar atau yang bodoh, ada ya tidak ada yang orang bodoh, maksudnya ada yang tidak tahu dan lain sebagainya. Maka juga membutuhkan manajemen waktu yang perlu Ibu atur. Misalkan, anak ini kok pandai dalam si A, maka Ibu harus mendampingi anak yang kurang pandai dalam pelajaran A tersebut. Harus didamping, memang membutuhkan manajemen waktu yang lama. Tidak bisa harus seketika itu. Contoh ponakan saya sendiri, Bu. Dari SD sampai SMA, itu kalau menggambar menggaris ya, menggaris lurus, itu nggak bisa. Nggak bisa namanya garis lurus. Nggak bisa. Pasti ngekernya itu mencong. Ya. Mencong kanan atau mencong kiri. Ditelateni di kursus, ditelateni sendiri oleh bapaknya. Ditelateni bapaknya itu seperti ini. Coba perhatikan botol itu. Botol isi air itu. Diperhatikan baik-baik. Fokus. Lama-lama, lambat laun, airnya bisa fokus. Kemudian setelah dicoba untuk menggaris, garis lurus, ternyata sudah bisa garis lurus. Dan alhamdulillah, ponakan saya juga kuliah di kapalan, mesin perkapalan, diterima, dan sekarang sudah bekerja di mesin perkapalan, dan ya gajinya lumayan besar. Itu memang pendidikan itu lama, tidak 1 tahun, 2 tahun. Itu menurut Bu Ike, itu betul. Sekali lagi, sampaikan pada Bapak Ibu lain atau pahamkan Bapak Ibu yang lain yang tidak mau mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang masih mempunyai pengertian kolot zaman dulu, itu diberi pengertian dengan baik. Itu refleksi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berdialog, berdiskusi, dan bertanya jawab. Dan saya sudah memberikan umpan balik untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman panjenengan semua. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum ditutup, monggo on kamera semuanya. Kita foto bersama agar menjadi cerita yang akan menjadi cerita. Oh, saya dulu pernah menjadi CGD gitu. Cerita di antara kita. Saya, PP,
dan CGP. Nanti akan indah pada waktunya dan menghasilkan suatu hasil yang baik, praktek baik terhadap pendidikan Indonesia. Monggo di on kamera semua, kita foto. Siapa yang bisa memoto dan bisa mengatur gaya, monggo. Oh, Bu Ike, monggo memoto dan mengatur gaya. Monggo, Ibu. Derek mawon, Pak. Susah. Pinten nggih yang menawi lebay. Saya tak yang moto aja, Bu. Ya. Ya. Gayanya gini nggak bisa moto ya, Bu. Tapi saya nggak bisa bergaya. Saya Pak ini screenshot aja. Jenengan yang bergaya semua, Bapak Ibu aja yang bergaya. gayanya gimana? Gimana? Ini aja, Pak. Oh, literasi. 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 1, 2, 3. Literasi. Sudah, Pak. Sudah Apa lagi? Sudah apa lagi? Terima kasih Bu Apa nggih? Dwi. Oh iya, sama-sama, Bu. Oke, Terima kasih. saya akhiri. Kita ulang dulu. Bu, Oke. kita Ibu, ulang dulu makasih. aja. Saya akhiri. Oh, diulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak. Oke. Oke. Satunya. Male. Ya. Kok hilang? Gimana? Nah, 1, 2, 3. Sudah belum, Bu Apri? Sudah semua? Sampun ketinggalan. Nanti fotonya di-share di grup ya. Oh, satu lagi. Sudah satu lagi, sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Oke. Monggo. Gimana, Pak? Oh, sarangnya. Sarangnya. Sarangnya, Pak. Sarangnya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, bisa Bu Apri. Terima kasih Bu Dwi. Ya, Bu, sama-sama. Oke, terima Nanti kasih Bapak Ibu. dikirim di grup Terima kasih ya. Kak Siswa Kirim di atas bimbingannya grup hari ya. ini. Ya, Pak. Kirim di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.